Assalamualaikum anak-anak, hari ini kita akan masuk ke materi pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 ya. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya anak-anak. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin. Alhamdulillah ya, tadi kita sudah mengawali pembelajaran dengan berdoa. Ibu ingatkan, jangan lupa anak-anak, demi mencegah penularan COVID-19, Ibu ingatkan untuk menjaga 3M, yaitu memakai masker kalau keluar rumah, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Semoga anak-anak sehat selalu ya. Nah, di pembelajaran 1 ini memuat 3 pembelajaran. Ada pelajaran Bahasa Indonesia, IPS, dan pembelajaran IPA. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, anak-anak membaca teks tentang keberagaman budaya, lalu mengidentifikasikan dan menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Itu pelajaran Bahasa Indonesia ya. Selanjutnya anak-anak membaca teks juga tentang keragaman budaya, ditulis di peta pikiran nanti. Terus anak-anak melakukan wawancara karena anak-anak sedang di rumah, jadi anak-anak di rumah saja ya wawancaranya, tidak di luar rumah. Terus anak-anak menuliskan keberagaman budaya, selanjutnya menuliskan tentang cara-cara menghasilkan bunyi dari beragam benda yang di sekitar rumah kalian ya. Nah, setelah itu silahkan disimak video berikut ini ya. Ibu akan menerangkan materi selanjutnya. Anak-anak, jadi untuk pembelajaran hari ini kita mulainya di halaman 1 ya. Subtema 1, pembelajaran 1. Nah, untuk pembelajaran 1 ini dimulai dari pelajaran Bahasa Indonesia. Yaitu yang pertama, anak-anak silahkan dibaca. Di sini ada teks tentang pawai budaya. Anak-anak dibaca dulu ya, pawai budaya. Nah, setelah itu anak-anak diminta untuk menuliskan apa saja yang dibicarakan pada setiap paragraf. Di sini di teksnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 paragraf. Paragraf itu bisa dilihat ya anak-anak yang tulisannya yang menjorok ke tengah itu disebutnya satu paragraf. Nah, terus ada lagi kan yang di bawah ada di barisan pawai itu paragraf kedua, terus budaya Bali itu paragraf ketiga, dimulai dengan kata-kata rombongan dari Bali itu paragraf keempat, selanjutnya Udin dan teman-teman itu paragraf ke-5. Nah, jadi tadi teks yang nanti anak-anak baca itu ada 5 paragraf. Di setiap paragraf itu ada yang disebut gagasan pokok dan ada yang disebut gagasan pendukung. Anak-anak bisa dibaca ya di halaman 3 apa yang dimaksud dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi setiap paragraf yang tadi itu ada gagasan pokoknya dan ada gagasan pendukung. Kita lihat ya pengertian gagasan pokok. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Nah, kalau gagasan pendukung, uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Jadi nanti anak-anak silahkan dilihat setiap paragraf, dari paragraf 1 sampai paragraf 5 itu ada gagasan pokok dan ada gagasan pendukungnya. Nanti anak-anak silahkan ditulis sesuai dengan tugasnya. Dimulai dari paragraf ketiga ya. Nanti anak-anak lihat paragraf ketiga itu tentang apa, gagasan pokoknya apa, gagasan pendukungnya apa, ditulis ya hurufnya tegak bersambung pakai pulpen ya. Yang tidak punya buku temanya boleh langsung digambar
tentang gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, dan materinya ditulis ya yang nggak punya bukunya. Nah, selanjutnya nanti anak-anak di halaman 8 itu anak-anak menuliskan informasi tentang keberagaman suku bangsa di kelas. Berhubung anak-anak belajar di rumah, jadi anak-anak ditulis nama teman-teman anak-anak yang ada di rumah. Boleh siapa aja, boleh adik, boleh saudara, boleh tetangga. Ya, ditulis namanya, ditulis daerah asal dan ciri khas daerahnya. Ciri khas daerah tempat tinggal teman tersebut. Misalkan ada yang asal dari Palembang, ciri khasnya apa? Misalkan makanannya ada empek-empek gitu ya. Rumahnya rumah apa, boleh ditulis ya. Setelah itu dijawab juga pertanyaannya ya. Dari nomor 1 sampai nomor 3 itu pelajaran IPS. Nah, selanjutnya ada pelajaran sikap menghargai keberagaman. Ini masuknya pelajaran PKN ya anak-anak. Nanti silahkan ditulis juga bagaimana cara kita menghargai keberagaman yang ada di Indonesia. Terus sikap tidak menghargai keberagaman itu bagaimana, ditulis ya. Misalkan dengan mengejek-ngejek itu masuknya kemana? Mengejek-ngejek teman yang berbeda keberagaman Indonesia, boleh nggak kita seperti itu? Tidak boleh, berarti masuknya ke sikap tidak menghargai. Ditulis mengejek teman yang berbeda daerah atau berbeda suku, misalkan seperti itu ya. Itu berarti halaman 9 dikerjakan juga. Nah, selanjutnya kalian akan mengamati alat-alat musik setiap daerah di Indonesia. Jadi Indonesia itu kaya raya ya anak-anak, banyak keberagaman budaya, keberagaman daerah, suku budaya, bahasa, dan sekarang ada keberagaman alat musik juga. Nah, di sini ada contoh alat musik dari berbagai Indonesia. Nah, cara memainkannya juga berbeda ya alat musiknya. Ada yang ditiup, ada yang digoyang-goyangkan, dan ada yang dipetik ya. Nah, bisa dilihat ya nanti anak-anak apa saja alat musiknya. Lalu setelah itu anak-anak tugasnya halaman 11 ditulis alat musik apa saja dan daerahnya dari mana dan cara memainkannya. Jangan terbalik ya kalau misalkan alat musik yang dipetik, anak-anak menuliskan di kolomnya cara memainkannya ditiup. Nah, itu betul salah? Salah. Jadi harus tepat ya, seperti contohnya suling dari Jawa Barat, cara memainkannya ditiup sehingga menimbulkan getaran udara yang dihasilkan bunyi ya dari getaran udara yang ditiup tadi dalam suling ya. Ini masuknya ke pelajaran IPA ya anak-anak. IPA itu tentang apa? Tentang cara menghasilkan bunyi, tentang bunyi ya di sini. Nanti anak-anak juga tulis selain alat musik ada benda juga di sekitar rumah kalian ya. Misalkan ada peluit atau ada meja. Nah, meja kalau anak-anak bunyikan, kalau anak-anak pengen mejanya bisa jadi berbunyi gimana caranya? Misalkan dengan dipukul ya, ditabuh misalkan, jadi akan menghasilkan bunyi bisa ya yang ada di sekitar kalian ya. Nanti dituliskan. Jadi itu tadi tentang IPA, pembelajaran IPA tentang bunyi. Anak-anak bisa dilihat nih, pengertian bunyi ada di yang kuning. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Nah, benda padatnya tadi misalkan contohnya yang tadi kata ibu ya, ada peluit, ada meja, ya itu benda padatnya. Ya, itu tadi anak-anak yang ayo mencobanya dikosongkan aja ya. Ya, itu tadi anak-anak pelajaran 1 subtema 1 tentang keberagaman budaya. Ibu ulangi lagi ya anak-anak. Jadi tadi nanti anak-anak tugasnya mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung halaman 4, 5, 6, lalu halaman
8 yang menuliskan nama tetangga dan asal daerahnya. Terus halaman 9 dan halaman 11 dan halaman 12 ya. Yang halaman 12 sampai ada yang kotak di bawah yang besar itu ya ditulis ya. Nanti kalau sudah anak-anak dipoto satu-satu per halaman ke ibu ya. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan apa yang tadi sudah ibu terangkan. Mohon maaf jika apa yang tadi ibu sampaikan anak-anak sulit dimengerti. Boleh nanti diulang-ulang lagi ya video yang dari ibunya. Terima kasih anak-anak. Nah anak-anak ibu ulangi lagi ya. Tugas hari ini ada di halaman 4-6, halaman 8-9, dan halaman 11-12. Kalau sudah dipoto ya tugasnya. Anak-anak kerjakan tugasnya dengan baik, dengan penuh semangat ya di rumah ya. Walaupun kita di rumah tetap harus semangat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.